Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Neng Ipit dalam acara Bincang-Bincang Santai di channel B1 TV. Pada kali ini bintang tamu kita yaitu Gus R selaku Ketua Bakomopin Iswadi Idris Jawa Timur. Kali ini kita akan berbincang tentang apa itu Bakomopin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Neng, pripun Neng? Apa kabar Gus Roni? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Bakomopin. Bakomopin itu dikenal di kalangan masyarakat itu Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia. Nggih, leres nggih Gus nggih? Leres. Nggih. Nah, dalam frase itu ada Mubalik. Nah, apa itu Mubalik dalam konteks ini gitu loh. Nggih. Terus yang keduanya, apakah anggota yang masuk di dalam Bakomopin ini harus seorang Mubalik atau bagaimana? Monggo Gus, minta pencerahannya. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa B1 TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang ini saya berkesempatan untuk berdialog, ya, bincang ringan dengan host kita yang cantik ini. Terkait apa sih Bakomopin? Pertanyaan beliau tadi, Bakomopin itu ada kata-kata, ada kepanjangan, ada frasa mubalik. Ini yang harus perlu kita ketahui bersama, bahwa kalimat mubalik itu yang jelas itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Karena mubalik itu pasti. Tapi kalau bahasa Indonesia dakwah pun resapan dari bahasa Arab juga, da'i. Nah, sehingga kalau kata mubalik ini balagha yuballighu tabligh, jadi orang yang menyampaikan. Dari sisi bahasa balagha itu penyampai. Artinya apa? Lembaga ini didirikan oleh para pendirinya dulu, bagaimana mampu menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan ajaran Al-Quran ini kepada masyarakat luas. Sehingga kata-kata mubalik ini jangan dikecilkan, ya. Di sini harus ada diskresi atau penegasan bahwa kata-kata mubalik itu jangan hanya dimiliki oleh mereka yang bersorban, kopyan di atas mimbar, hanya mampu qala ta'ala, qala Rasulullah, tapi tidak mampu menginterpretasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak peka kepada lingkungan, tidak peka kepada program-program nasional, bagaimana mencerdaskan bangsa, bagaimana meningkatkan ekonomi umat, minimal sekitar kita. Nah, Bakomopin Iswadi Idris ini ingin membuka wacana bahwa mubalik itu bukan hanya sekedar urusan di atas podium, urusan buka kitab, hanya menyampaikan dalil-dalil nas hadis maupun Al-Quran, tetapi dawuh Kanjeng Nabi, kalau kamu ingin menguasai dunia, kuasailah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin menguasai akhiratmu, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Selanjutnya, ini belum selesai hadisnya, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin dua-duanya, dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Itu peran Bakomopin. Sehingga Bakomopin Iswadi Idris ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Dia akan mampu berbicara dalam konteks hukum, dia bicara di sini banyak anggota-anggota
Bakomubin yang memiliki disiplin ilmu, hukum, praktisi, ada di sini. Sehingga pertanyaan Neng Ipit tadi, apakah yang bergabung di Bakomubin itu siapa saja? Ya, tentunya ketika kita ngomong hukum, ya dengan masyarakat, aspek dan lain sebagainya, maka yang pantas berbicara di sini adalah pakar-pakar atau praktisi hukum. Sehingga ada dari lingkungan Bakomubin ini teman-teman praktisi hukum. Alhamdulillah lebih dari kalau 15 orang ada di sini. Kita berbicara tentang bagaimana mental, kejiwaan, sosial di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ada psikolog, ada juga di sini. Teman-teman dari UINSA kemarin sudah memberikan satu apresiasi, siap membackup, siap ikut mengembangkan bagaimana Bakomubin Iswadi Idris ke depan. Itu artinya Bakomubin bicara di berbagai aspek. Ekonomi yang hadir di Bakomubin ini kalau kayaknya hanya qola ta'ala oleh amplop disai, ya nggak bisa kan berpikir bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lapisan bawah aja. Ya, nggak usah muluk-muluk. Bagaimana kita berperan, seorang mubalik harus mampu dia sehat di dalam ekonominya, ya, sehingga dia menyampaikan dakwah tidak harap-harap amplop lagi, tapi mampu mengangkat sisi ekonomi umat dari berbagai aspek. Ada tukang cilok, ada gorengan, ada dibikinlah satu komunitas yang nanti dia kembangkan, dia gabungkan dengan koperasi yang ada di Bakomubin. Kita juga punya koperasi. Jadi Bakomubin ini tidak ansih bicara di atas podium, hanya mampu bicara, tidak mampu berbuat. Ya, itu saya sering katakan, kalau ada semacam ini, mau balik semacam ini, saya tambahin namanya di belakangnya, gelarnya Gatot Koco. Gagal total, kagak cocot, kan begitu. Jadi itu mungkin agak kasar ya, Neng. Jadi Bakomubin akan berperan, akan tumbuh kembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Betul. Jadi itulah Bakomubin, jangan diasumsikan, jangan dikecilkan, artinya itu hanya urusan ceramah, khotib Jumat, Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha. Itu kecil sekali. Nah, hanya urusan cuap-cuap aja itu. Tetapi konsep bagaimana secara real Bakomubin hadir di masyarakat, mampu memberikan sumbangsi, kontribusi kepada pemerintah, terlebih Provinsi Jawa Timur, terlebih nasional saat ini, bagaimana ikut serta mensukseskan program nasional ketahanan pangan, itu yang harus kita reduksi, kita ambil. Supaya apa? Ke depan, oh berarti Bakomubin itu tidak urusan ceramah doang. Ngoten, Neng. Berarti yang ada di Bakomubin ini semua profesi ya, Gus? Boleh. Ada anggota Purna TNI, Polri, ada di sini. Ada ASN yang sudah gabung, ada. Monggo. Jadi kalangan musisi ada. Artinya Ya. kita tidak boleh antipati ya, anti terhadap satu Banyak profesi. sekali. Oh ini nggak cocok nih di Bakomubin nih, gitu. Nah, jadi bidang garap kita itu sama yang sedang dipikirkan oleh pemerintahan. Bagaimana angka pengangguran kok begitu banyak, padahal sudah begitu besar dana yang dikucurkan. Ini Bakomubin hadir, mencoba berbuat, ya mungkin mampunya kecil, memperhatikan anak-anak jalanan, kita ajari mereka keterampilan sehingga mampu berdiri, mampu membangun ekonominya sendiri untuk keluarganya dan seterusnya, begitu. Ini yang menarik itu koperasi ya, Gus ya. Nah, Ya. koperasi ini bagaimana bentukannya Bakomubin? Koperasi Konsepnya kita, bagaimana? konsep sederhananya bahwa koperasi ini akan dibangun untuk membangun ekonomi, bukan mencengkeram masyarakat dengan kuku tajamnya, dengan pinjamannya, sehingga nanti nek esok nyele, agunannya teplas. Nah,
Ini prinsip Islam tidak begitu. Ketika kita bicara perihal bisnis, ya utang piutang, ya, hal tijaroh, ya itu di dalam konsep Islam semuanya itu bernilai ubudiyah, ta'awun, saling menolong. Nah, sekarang itu mulai pudar, mulai hilang. Koperasi yang akan kita lempar nanti ke masyarakat, ini mungkin nama koperasinya juga nggak asing, koperasi sama, tetapi pola yang kita gunakan nanti berbeda karena betul-betul di situ memberdayakan umat, memberdayakan masyarakat kecil, memberdayakan ekonomi yang betul-betul dijangkau oleh masyarakat kecil tanpa harus terbebani dengan banyak hal. Tentu di sini kita melengkapi dengan pembinaan dari dinas terkait nanti. Begitu, Neng. Jadi kalau masalah koperasi nanti ada tunggu tanggal mainnya. Oke, tapi pasti ada ya koperasi. Karena itu Sudah juga ada. kan kita Bakomopin ini kan salah satu visi dan misinya itu adalah membentuk ekonomi kerakyatan yang madani, ya. Seperti itu. Di antaranya begitu. Nah, terus kesimpulannya apa, Gus? Jadi begini ya, jadi Bakomopin ini jangan khawatir bergabung dengan Bakomopin. Jadi Bakomopin ini tidak milik orang-orang yang bersorban, orang yang pinter baca Quran. Semua ya. kalangan masyarakat. Jadi terbuka oleh siapapun, terutama bagi mereka semua yang siap mendermakan ilmu, tenaga, dan pikirannya untuk membangun masyarakat atau umat ini menuju lebih baik. Jadi Bakomopin ini akan banyak memberikan kemaslahatan ke depannya. Profesi apa saja, guru, polisi, TNI, pengacara, wartawan, birokrat, boleh masuk sini. Bergabung di sini, kita susun kekuatan, kita bicara aspek-aspek yang positif untuk masyarakat, untuk membangun masyarakat, membersamai pemerintahan provinsi menuju targetnya. Ini keberadaan kita di sini untuk itu. Program nasional otomatis, ya. Jadi untuk teman-teman yang saudara-saudara yang mungkin ingin bergabung, ya baik di kabupaten kota yang nanti ada di 38 kabupaten kota Provinsi Jawa Timur, profesi Anda apa saja, yang penting mampu memberikan kemaslahatan, kontribusi kepada masyarakat. Simpel kok dakwah itu. Kalau hanya ngomong itu nggak boleh banyak-banyak, dawuh Kanjeng Nabi. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ojo akeh-akeh, ayat siji dilakoni. Actionnya yang harus banyak. Nah, jangan sampai not action, talk only. Kan begitu ya. Para pemirsa B1 TV, demikianlah tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Gus Roni tentang obrolan kita seputar apa itu Bakomopin dan apa itu mubalek. Jadi kesimpulannya itu semua orang itu adalah mubalek, ya. Semua orang adalah mubalek, kita semua adalah penyampai entah itu apakah itu profesinya sebagai wartawan, guru, ataupun advokat, segala macam lah. Jadi untuk kita semua yang ada di Bakomopin ini adalah kumpulan lingkup kita untuk kita berusaha untuk memajukan masyarakat yang lebih baik. Demikian obrolan kita, sampai jumpa lagi di perbincangan-perbincangan yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.